Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah mempermudah kita untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban syariah kita dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan kauniyah kita. Salawat dan salam atas manusia yang telah Allah utus sebagai teladan bagi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidak membuang waktu, saya langsung saja, tapi saya minum dulu ya. Kita masih membahas ya seruan yang ke-10 yang Allah khususkan buat orang beriman, yaitu seruan untuk meninggalkan riba ya. Episode yang pertama atau fase pertama saya telah membahas atau memotivasi kita untuk meninggalkan yang haram dari aspek akidah ya. Sudah saya jelaskan. Hari ini kita kenal ya, riba itu, ketika bicara riba, yang pertama terbangun di benak kita itu 3: haram, dosa besar, dan sangat tercela. Gila. Paham ya? Nah, tadi ketika bicara riba, supaya menimbulkan rasa takut gitu ya, pertama adalah haram, yang kedua adalah dosa besar ya, yang ketiga adalah sangat tercela sekali. Baik, alasan-alasan dalam Quran maupun Sunnah banyak sekali, minimal ada 12 alasan kenapa hukum riba itu seputar 3 tadi: haram, dosa besar, dan sangat tercela. Kita bahas alasan yang pertama, bahwa riba itu haram. Memiliki 2 alasan secara khusus selain yang umum. Pertama, Allah menerangkan kalimat yang tegas bahwa riba itu haram, dan pemahaman haram tidak butuh kias. Faham? Haram ya haram gitu, karena Allah sudah menggunakan dengan kata haram. Faham? Kalau misalnya kan dalam agama, sirat-sirat, redaksi-redaksi Quran maupun Sunnah yang mengindikasikan haram itu adalah haram. Paham ya? Yang kedua, la, jangan ya. Yang ketiga, ijtanibu, tinggalkan. Paham? Di tentang riba, Allah menggunakan kalimat yang sharih, yang terang, yang jelas bahwa riba itu adalah haram. Surah 2 Al-Baqarah ayat 275. Di sana Allah menyebutkan, saya ambil aja yang kita perlukan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tidak ada makna lain kecuali haram ya. Paham? Tidak butuh interpretasi lagi. Ya, riba haram. Mau kecil, mau besar, yang apa saja, pokoknya namanya riba adalah haram. Dijelaskan kata haram, di mana tidak butuh interpretasi lagi, haram. Paham? Sehingga maksudnya keharaman riba jangan diragukan. Ya, emang Pak Sarif, riba itu haram ya? Tadi Allah bilang apa? Udah tahu nanya, gitu lah ya. Jadi jelas
hukum riba adalah haram. Dan ketika Allah berkata haram, tidak boleh interpretasi lain kecuali haram. Paham? Yang kedua, kenapa dia haram? Karena Allah dengan tegas-tegas memerintahkan kita untuk meninggalkan riba. Dan sesuatu dalam syariat diperintahkan untuk ditinggalkan karena dia haram, dia tercela, dia buruk. Di surat 2 Al-Baqarah 278 ya, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa transaksi praktek riba. Jadi ada yang masih di sana, segera tinggalin. Yang suruh bukan saya loh. Yang suruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengatakan, gimana kalau saya cari pekerjaan di tempat lain, baru setelah dapat kerjaan baru saya berhenti. Di sini kata Allah tinggalkan. Ya, ini sama dengan senada dengan ijtanibu. Seperti Allah jelaskan di ayat Khamar misalnya ya, di surat 5 ayat 90, ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, maka tinggalkan. Begitu sampai ayat, tinggalkan. Tidak boleh lagi, kalau saya cari kerjaan dulu gimana? Jawaban saya, tidak ada ayat yang mengatakan cari kerjaan dulu baru tinggalkan dia. Sebab menetapkan sesuatu hukum sebagai pengecualian itu harus ada dalilnya. Dan ayat tadi tidak memberikan kelonggaran, di mana mikir-mikir dulu, tunggu kerjaan yang lain dulu, baru tinggalkan. Dan siratnya redasinya tinggalkan, titik. Jelas? Kalau bini antum senyum aja sama perempuan lain, ya, kata bini gini, jangan coba-coba pulang lagi loh. Kira-kira berani pulang nggak? Anda kan takut bini kan? Antum tipe suami mana? DKI, dibawa ke tiap istri? Atau istri, ikatan suami takut istri? Atau ISIS? Baik, jelas ya? Paham? Cukup bagi kita dua dalil tadi menjelaskan tentang keharaman riba yang tidak tersangsikan lagi. Paham? Bagi yang mau menjalankan silahkan. Toh pada akhirnya kita akan bertanggung jawab atas pilihan kita. Tiap Anda memilih, Anda memutuskan, maka kelak Anda akan bertanggung jawab atas apa yang Anda perbuat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Bagi umat dahulu apa yang mereka perbuat, dan bagi kamu apa yang kamu perbuat, dan kamu tidak ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Kita akan bertanggung jawab, baik kebaikan atau keburukan akan sendiri-sendiri. Kata Allah, wa man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Surat 41, surat Fussilat ayat 46. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka pahala dari kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosa dari kejahatannya itu untuk dirinya sendiri. Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Yang berbuat baik tidak akan dikurangi kebaikannya, bahkan dilebihkan. Dan orang yang berbuat dosa tidak akan dilebihkan dosanya. Kemungkinan
Allah akan memaafkannya kalau Allah berkehendak. Karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah berkemungkinan memaafkan dosa selain itu. Ya, surah 4 An-Nisa ayat 48 dan 116. Yang kedua, bahwa riba itu dosa besar. Apa indikasi bahwa riba itu dosa besar? Jadi sesuatu perbuatan disebut dosa besar itu, pertama Allah sebutkan itsmun kabir, disebutkan dengan sirat yang jelas, itsmun kabir, dosa besar. Paham ya? Seperti contoh di dalam surah 2 Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Jawab, keduanya dosa besar, adanya dosa besar dan ada manfaatnya. Akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Maka khamar dan judi jelas-jelas disebutkan oleh Allah dengan dosa besar. Jadi jangan bilang Pak Salim, khamar itu dosa kecil tuh ayatnya tuh. Dosa nanya-nanya sesudah ini ya. Awas, dosa nanya-nanya itu ayatnya tadi. Ya. Jadi yang namanya yang dilihat dosa, mau minum banyak ke sedikit ke, mabuk ke gak mabuk ke, dosa besar. Ya. Jadi jangan lalu berpikir kayak setan. Kalau banyak dosa besar, kecil dosa besar, tanggung meninggal besar ada sekalian. Itu masalah lo, bukan masalah saya. Jelas? Mau banyak mau sedikit tetap dosa besar. Jelas ya? Atau yang kedua, Allah mengancam dengan neraka. Kan orang gak mungkin masuk neraka kalau dosa kecil ya. Karena dosa kecil akan terhapus dengan sendirinya kan, dengan beberapa kebaikan. Atau di dalamnya ada celaan dengan celaan yang berat seperti dilaknat misalnya, menunjukkan itu perbuatan dosa besar. Ya, dalam Quran kita bisa lihat ya, Allah mencela dengan celaknat misalnya. Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 159 misalnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan kebenaran yang telah kami sampaikan, telah kami terangkan dalam kitab ini, maka mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang melaknat. Ini menunjukkan dosa itu sangat besar. Maka dia taubatnya juga agak susah. Ya. Paham tidak? Atau di surat 24 ayat 4 sampai 6. Sampai ayat 7 ya, di mana menuduh wanita baik-baik melakukan zina padahal mereka tidak melakukannya, tanpa menghadirkan 4 orang saksi, maka orang ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, surat 24 ayat 4 sampai ayat 7 ya. Nah, di tentang riba menunjukkan dosa besar karena banyak nas baik Quran maupun sunnah. Di sana Allah mengatakan apa? Di surat 2 Al-Baqarah ayat 275 tadi, ya, Allah menyatakan bahwa bagi siapa yang masih melaksanakan praktik riba, bagi siapa saja yang masih
melakukan praktik riba sebagai praktisi riba. Sesudah ayat ini turun, mereka kekal di dalam neraka. Kata Allah apa? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya. Coba lihat. Jadi siapa yang masih mempraktikkan riba tadi, mereka itu akan kekal di dalam neraka. Ancaman kekekalan dalam neraka itu kan dosa kecil. Faham? Menunjukkan dia adalah dosa besar. Kemudian di ayat yang sama, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi apa? Coba lihat lagi di ayat yang sama di penggalan. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak suka kepada orang yang kafir lagi pendosa. Jelas ya? Jadi pada penggalan ayat ini pertama Allah menunjukkan kebenciannya. Kalau Allah benci sesuatu, besar atau kecil dosa itu? 276, coba lihat 276 ya. Saya ambil yang saya tidak baca semua ya. Di akhirat Allah bilang wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak mensifati kafir kepada seorang imma dua. Pertama, kafir dalam makna dosa sangat besar atau keluar dari Islam. Paham ya? Maka pelaku riba, apakah yang dimaksudkan Allah keluar dari Islam tergantung keyakinannya. Kalau dia mengatakan, ya Pak Salim, saya yakin riba itu haram. Tapi gimana lagi? Kan sekarang ngomongnya gitu ya. Soalnya deh Pak, saya yakin riba itu haram. Artinya dia tidak mengingkari keharaman riba. Maka kafar di sini adalah dosa besar. Tapi kalau dia mengatakan riba itu nggak haram, itu kan hanya lahir di Arab saja. Allah turunkan Quran untuk orang Indonesia atau orang Arab. Kan ada ustadz-ustadz yang bilang begini, itu jilbab itu gak berlaku buat orang Indonesia. Ini ahli tafsir. Faham? Al-Quran jilbab itu diperintahkan untuk wanita Arab. Saya, Pak, kata Profesor Anu, bahwa jilbab itu hanya Allah syariatkan untuk wanita Arab. Saya bilang, tolong titipkan salam saya buat Profesor. Cari sampai bulu-bulu rontok, tumbuh lagi, rontok lagi, tumbuh lagi, rontok lagi, sampai kising seluruhnya, tumbuh lagi, lebat, kising lagi. Tidak ada ayat jilbab diperintahkan untuk orang Arab kecuali orang mukmin. Surah 24 ayat 31 saya katakan, qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita beriman. Kalau ada wanita Indonesia mengaku beriman, berlaku ayat itu, kecuali Anda murtad. Bersama dengan Profesor itu benar dia murtad, saya bilang. Faham? Begitu juga surat 33 Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu dan seluruh wanita mukminah. Faham? Di sana tidak pernah menggunakan redaksi Arabia. Wanita-wanita Arab. Faham? Kecuali Anda menanggalkan mukminahmu, keluar dari Islam, baru ayat ini tidak berlaku bagi Anda. Nah, lalu saya tanya, tolong titip pesan saya kepada Profesor itu, gimana kalau kita rubah sholat pakai bahasa Indonesia? Kan dulu bahasa Arab, karena Nabi dan sana orang Arab, boleh dong kita pakai bahasa Indonesia? Ngerti maksudnya? Ini kan orang yang otaknya kotor, kita balas dengan otak kotor lagi gitu loh. Kira-kira usah nggak agama ini? Kalau begitu kita nggak usah sholat. Kenapa? Kan Al-Quran turun di Arab. Saya pernah memberikan kuliah umum di sebuah universitas. Ada perempuan nanya, Pak, Quran kan turun di Arab. Saya tanya, emang turun di barang British? Emang Nabi pernah jalan-jalan ke barang British gitu? Lalu Al-Quran turun di sini? Enggak, udah ada orang Arab.
Ya maksud saya kalau turun di Arab berlaku bagi orang Arab. Di Quran hanya berlaku dua. Hei manusia dan hei orang beriman. Saya tanya, di situ manusia atau monyet? Kecuali ganti spesies. Kalau ganti spesies Quran nggak berlaku buat Anda. Gimana? Mau ganti spesies? Enggak, Quran berlaku. Udah linas. Tapi kalau Anda mengatakan saya manusia tapi nggak ngikut, mamon, manusia monyet. Kalau Anda mukmin, ikutin Al-Quran. Kalau nggak mukmin, nggak makmur, ya mamon. Yang kedua, hai orang beriman, paham? Maka berlaku bagi seluruh manusia di mana saja kecuali dua. Anda ganti spesies atau Anda ganti agama Anda. Paham? Jadi berlaku bagi semua orang. Berlaku hukumnya sampai dimanapun. Tidak berubah karena Quran, kitab yang terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahnya, dan syariat ini telah sempurna dan mencukupi kebutuhan manusia sejak lahir sampai matinya, sejak mulai dari bangun tidur sampai tidurnya lagi, seluruhnya bisa terpenuhi kebutuhannya dengan kitab yang satu ini. Sehingga manusia tidak membutuhkan nabi baru lagi dan tidak membutuhkan kitab yang baru lagi. Cukup. Tidak ada lagi nabi saudara sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tadi berlaku ya, menunjukkan bahwa dia dosa besar. Allah tidak suka. Allah tidak suka berarti apa? Benci ya. Sekarang saya tanya, sehari saja Anda mendapatkan istri Anda cemberut kepada Anda, menunjukkan ketidaksimpatian kepada Anda, ya kira-kira Anda gimana? Jawab, kan saya belum punya istri jadi nggak tahu. Ente kan punya istri 1, 2? Baru 1 ya? Ada rencana nambah? Kok ingin tapi nyalinya kecil? Jawabannya dipendam-pendam. Kenapa? Mungkin takut kalau ketahuan di YouTube kan bininya baca ya. Jadi tentu Anda kesel kan? Anda pasti tidak suka ketika melihat atasanmu atau orang yang kamu hormati itu menunjukkan tidak empati kepada. Tentu kamu merasa bersalah. Bayangkan kalau setiap saat Allah menyatakan, aku tidak suka kepadamu karena engkau telah berbuat kekafiran, yakni dosa besar, dan kamu berbuat dosa lagi. Sudah kafarin, azim lagi. Ya, takib diperkuat-kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang kemudian keberatan untuk tetap menjadi praktisi riba, ini setannya luar biasa. Karena udah ini hari kali ketiga saya ruqyah, bukan? Betul ya? Ini kalau ruqyah sampai tidak mempan juga, saya hanya bisa bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ya? Nah, jadi Allah sebutkan dengan sirat tadi menunjukkan riba adalah dosa besar. Kemudian yang ketiga, Allah sebelum menyuruh kita meninggalkan riba, Allah perintahkan kita untuk takut kepada Allah terlebih dahulu. Tadi surat 2 Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lalu Allah bilang apa? Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan dari sisa-sisa ribamu itu. Jadi kalau Anda ditakutkan terlebih dahulu sebelum diperintah meninggalkan sesuatu, menunjukkan resiko yang ada pada larangan itu besar atau kecil. Secara psikologi, ya ini kita bicara psikologi dulu ya. Kalau Anda diingatkan oleh bosmu, awas, ya, kata awas itu kira-kira Anda keder nggak? Cepat jawab, kok diam aja sih? Ini setannya manusia apa bukannya? Jelas ya? Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin kalau bos mengatakan awas, paham? Nah, itu menunjukkan bahwa sanksi dari perbuatan yang dilarang itu tidak main-main, paham? Sanksinya berat. Maka Allah sebelum menyuruh kita meninggalkannya, Allah menyatakan
bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepadaku. Seakan Allah bilang, kalau kamu takut, tinggalkan, karena aku tidak segan-segan mengadabmu. Tapi kalau kamu nekat, silakan saja. Bisa difahami nggak? Insya Allah tanpa dijelaskan juga paham ya. Persoalannya ninggalin ini susah ya. Aku nggak butuh senyum-senyum antum, Pak. Ya, baik. Jadi itu alasan yang ketiga, bahwa riba itu dosa besar. Alasan yang tepat, ketika ayat ini turun, Allah bilang, siapa yang tidak melaksanakan, tidak mematuhi larangan ini, maka Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepadanya. Kalau Allah dan Rasulnya memerangi orang itu dosa kecil atau dosa besar? Perbuatan itu membahayakan atau sangat membahayakan atau amat sangat membahayakan? Membahayakan, sangat membahayakan atau amat sangat membahayakan? Surah 2 Al-Baqarah 279. Kata Allah apa? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka jika kalian tidak melaksanakan larangan ini, tidak mematuhi perintahku ini untuk meninggalkannya, maka aku Allah dan Rasulku menyatakan perang kepada kalian. Jadi kalau Anda masih berkutat jadi praktisi riba, kira-kira Anda musuh setan atau musuh Allah dan Rasulnya? Ya, tidak ada jawaban. Musuh Allah dan Rasul ya. Berarti Anda tiap hari berperang melawan siapa? Coba lihat, berperang tiap hari menantang Allah dan Rasul itu perbuatan gimana coba? Ya, gimana mau nggak lawan Allah? Mau nggak lawan Rasul? Berani nggak? Kecuali Anda punya nyali ada 7 juta ya. Paham? Dosa besar. Karena Allah menyatakan perang. Padahal Allah bilang dia tidak berbuat zalim, bukan? Dan Allah tidak mungkin memerangi seseorang kecuali memang pelanggaran itu sudah sangat luar biasa, kan? Perhatikan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kata Allah apa? Jika engkau tidak melaksanakan titah ini, tidak meninggalkan riba yang saya larang tadi, maka berarti kamu menyatakan perang denganku. Kira-kira kalau kita bilang, iya Allah aku mau lawan engkau perang, apa kata Allah? Siapa takut? Kira-kira ada nggak di antara kita ketika Allah menyatakan saya akan perangi seluruh praktisi riba, Anda mengatakan siapa takut? Berani nggak? Coba siapa di antara antum yang berani mengatakan siapa takut? Coba angkat tangan. Berani nggak Pak? Beneran? Serius? Sungguh-sungguh? Semoga Allah berkahi antum. Jelas ya? Nah, berarti kita coba lihat pernyataan Allah tidak main-main gitu loh. Ya? Dan kita tahu, maka secara otomatis orang yang mempraktekkan riba itu telah merusak sendi-sendi agama sampai dinyatakan perang. Sampai Allah menyatakan perang kepadanya. Karena tujuan dari peperangan bukan untuk meraih kekuasaan dalam Islam. Tujuan peperangan dalam Islam adalah untuk menegakkan agama. Maka siapa yang merusak agama wajib diperangi, bukan? Lihat surah 2 Al-Baqarah 193 kata Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Perangilah orang-orang kafir itu sampai agama ini tegak hanya milik Allah saja. Berarti maksud Allah perangnya apa? Bukan untuk mencari kekuasaan, kan? Bukan untuk mencari ghanimah, kan? Tetapi tujuan Nabi berperang adalah untuk menegakkan agama, kan? Maka yang diperangi itu kan hanya orang-orang yang merusak agama saja, kan? Paham tidak?
Maka ketika Allah menyatakan perang kepada pelaku riba, menunjukkan riba itu merusak sendi-sendi agama, bukan? Kira-kira kalau mati sebagai praktisi riba, kira-kira mati syahid atau mati jahiliyah? Kira-kira mati syahid atau mati konyol itu? Hello. Saya nggak nakut-nakutin, kan saya cuma jelasin ayat. Jangan sampai antum pulang dari sini lalu darah tinggi ya. Lalu ya saya kepikiran, soalnya Pak Salim nakut-nakutin, saya nggak nakut-nakutin. Ya, saya hanya mengatakan Allah yang mengancam, bukan nakut-nakutin lagi. Yang mengancam siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menunjukkan bahwa orang yang mempraktekkan riba itu adalah termasuk bagian dari orang yang merusak sendi-sendi syariat. Sampai Allah dan Rasulnya langsung menyatakan perang kepadanya. Paham? Karena sekali lagi tujuan perang adalah untuk menegakkan agama. Kalau untuk agama Allah suruh Nabi dan orang mukmin berperang kan? Tapi di sini Allah menyatakan saya dan Rasul menyatakan perang kepada kalian. Jadi kalau Anda datang dan menunjukkan jagoanmu di hadapan Allah dengan seluruh persenjataanmu, kira-kira kalkulasi akhir siapa yang menang? Perhitungan terakhir menurut logika dan iman siapa yang menang? Allah kan? Allah pasti akan menang. Maka berhati-hatilah dan jangan sepelekan perkara riba. Ya, karena betapa besarnya dosa dan betapa besarnya ancaman Allah. Yang kelima, kenapa dia disebut dosa besar? Karena riba itu bisa melenyapkan keimanan. Minimal mencacatinya dengan catat yang parah. Maka di surah 2 Al-Baqarah 278 Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jika kalian masih beriman kepada Allah. Paham tidak? Kalau sesuatu mengancam dan bisa membatalkan keimanan kita seperti kekafiran tadi, menunjukkan dosa besar, dosa kecil. Sebab dosa kecil kan tidak mencacati keimanan ya. Terus Allah menjadikan menyentuh kesadaran kita bahwa kalau kamu beriman, tinggalkan itu. Artinya mahkum khalafahnya, kalau kamu tinggalkan, pertanda kamu tidak beriman kepada aku. Ngeri? Ngeri enggak? Atau ngeri-ngeri sedap? Kayak anggota DPR dulu ngeri-ngeri sedap ya. Coba tarik nafas dulu. Coba tarik nafas dulu, emang berat sih ya. Tapi itu konsekuensi dari orang muslim ya. Harus sami'na. Taat nanti aja dulu, tapi dengar aja dulu. Ya. Taat saya serahkan kepada antum ya. Tapi saya mohon, saya tidak maksa Anda untuk taat. Paham? Tapi saya ajak Anda untuk dengerin dulu deh. Nanti baru antum bilang sami'na. Gitu kan? Kami dengar, kami taat. Taat saya tidak punya hak gitu loh, ya. Tetapi suruh mendengarkan boleh dong, ya. Dengarkan dulu, saya sampaikan. Kemudian pada kita, saya hanya mengatakan, saya menerangkan, Anda memutuskan. Baik. Yang keenam, Allah mensifati pelaku riba itu dengan orang yang zalim. Karena Allah pada surah 2 Al-Baqarah ayat 279 Allah membebaskan sifat zalim dari orang yang bebas riba tadi. Paham ya? Coba lihat surah 2 tadi, ayat berapa tadi? 279. Kata Allah apa? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu tinggalkan riba tadi,
maka yang kamu punya hak adalah pokok dari hartamu tadi. Ambil saja pokoknya. Maka kamu tidak menzalimi, ya, dan orang lain juga tidak dizalimi. Artinya saya bebaskan kamu dari riba bukan berarti harta yang kamu pinjamkan kamu boleh ditagih. Berarti kamu tidak dizalimi dong. Karena kata Allah, saya hanya mengharapkan kamu ambil bunganya saja. Faham? Akan tetapi uang pokok yang kamu pinjamkan tetap kamu tagih. Faham? Berarti di sini kata Allah kamu tidak dizalimi kan? Faham? Kemudian lamun dan orang lain pun tidak dizalimi oleh Anda kan? Maksudnya apa? Kalau Anda tetap mengambil ribanya, berarti Anda berbuat zalim, bukan? Dan kita tahu kezaliman adalah sesuatu yang berbahaya. Maka Nabi Adam ketika berdoa kepada Allah, apa dia bilang? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat 7 ayat 24. Nabi Adam telah makan buah kan? Buah apa yang dimakan? Khuldi. Yang jawab khuldi itu setan loh. Kan sudah dikasih tahu, kalau ditanya nama pohonnya apa, nggak tahu. Yang kasih nama khuldi kan setan kan? Antum tadi yang jawab khuldi, maka coba angkat tangan. Dapat bisikan. Yang mengatakan khuldi itu kan iblis ya. Allah sendiri tidak pernah namai pohon itu apa gitu kan? Allah hanya bilang la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Yang bilang pohon itu adalah khuldi, iblis. Jadi tadi yang bilang khuldi rupanya antenya. Bukan ante dalam arti iblis, bukan, rupanya dibisikin. Di surah 2 kan, 20 ya. Coba lihat surah 20 ayat 120. Ya. Fawaswasa lahu syaitan, setan itu membisikkan pikiran sesat kepada Adam. Ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan? Jadi yang kasih nama khuldi sebagai tipu daya siapa? Nah, mulai hari ini jangan coba-coba bilang pohon khuldi. Kalau enggak, saya curiga. Jangan-jangan. Sama-sama makan kan? Dulu ada makan, kita makan riba juga kan? Sama-sama pohon terlarang bukan? Dan ada menyadari, dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada menyadari apa yang dia perbuat adalah kezaliman. Ingat, dia menzalimi dirinya sendiri. Riba adalah menzalimi orang lain juga. Selain menzalimi diri kita, kan berbuat dosa kezaliman untuk kita bukan? Riba Anda tidak menzalimi diri Anda, tapi Anda juga menzalimi orang lain. Tentu dosanya besar bukan? Nabi Adam waktu makan pohon itu tidak berdampak buruk pada siapapun kan? Dampak buruk bagi dirinya sendiri bukan? Maka dia telah berbuat zalim untuk dirinya. Tetapi ketika Anda memakan riba atau melakukan praktik riba, yang dizalimi siapa? Banyak orang bukan? Jadi kira-kira dosa riba sama dosa Adam gedean mana ya? Lo ketawa. Gedean mana Pak? Jawab jujur dong, jangan ada dusta di antara kita. Dosa mana? Kok bisik-bisik? Gedean dikit kenapa? Paham ya? Jadi Adam hanya menzalimi dirinya. Karena ketika dia makan, dia tidak mencelakakan, tidak membawa dampak buruk kepada orang lain kan? Tapi ketika Allah bilang, jangan dekati riba, tinggalkan riba, dan Anda makan, dan Anda menzalimi diri Anda dan juga orang lain, berarti kira-kira menurut timbangan antum, dosanya Adam dengan dosa kita kira-kira gedean mana para praktisi riba itu. Dan Adam sekali bertaubat, Allah mengampuni taubatnya, tapi Adam tetap bertaubat. Pertanyaan, kita masih tetap dipraktek riba, tapi tiap hari berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
habis sholat Rabbana Dhalamna, pergi ke bank, kan ini kan kerja di bank kan, ke bank praktek lagi, jalan lagi, kira-kira malaikat geleng kepala nggak? Loh, tadi katanya, ya Allah ampuni aku karena aku sudah menzalimi diri, udah sadar balik lagi. Ini namanya kadaku, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat namanya. Jadi ambivalen kan, ada bikin satu kesalahan, kezaliman atas dirinya, dia bertobat dan Allah jawab di ayat dan surat yang sama Allah mengampuninya, dan Adam tetap menjadikan itu sebagai wirid taubatnya setiap hari. Sudah diampuni, tiap hari bertobat dan nggak ngulang lagi. Habis baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, balik lagi layani 3 orang, 4 orang yang nominalnya bisa 100 juta, 200 juta, dan itu berlanjut tiap hari. Kira-kira iblis bilang apa? Lu lebih nekat daripada bokap lo ya. Dulu bokapmu aku sesatkan dengan 1 buah pohon saja, sementara kamu hari ini jauh lebih dahsyat. Lanjutkan bersama, kita bisa. Saya kira cukup sampai di situ ya. Belum selesai. Belum selesai pembahasan. Kalau dia dosa besar, belum selesai, apalagi indikasi bahwa sangat-sangat tercela sekali, dan kita tidak ingin mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang tersinggung, memang maksud saya ingin menyinggung. Kalau nggak disinggung kan nggak terasa gitu ya. Kalau ingin sakit hati, demi Allah saya tidak bermaksud menyakitimu, tapi hanya menyadarkanmu. Tapi di mana-mana yang namanya luka kalau dikasih obat ya perihlah. Jelas ya? Nah, saya hanya tawarkan obat. Kalau memang perih, insya Allah sembuh kalau di itu. Paham? Jangan saya disalahkan, saya cuma nyampein. Ya, kalau Anda tidak puas, saya hanya katakan saya bukan laki-laki pemuas. Karena ada orang saya jelaskan panjang lebar, Pak, tapi saya tidak puas, saya bukan pemuas. Kalau Anda yang mencari kepuasan, pulanglah ke rumah, imma di kamar atau imma di dapur. Karena saya bukan pemuas. Saya tidak setuju, saya bukan mahkamah. Jadi Anda boleh mengajukan petisi di sini. Carilah Allah, cari Rasul, ajukan petisi. Punya keberanian? Gak punya, sabar sampai kiamat. Paham? Kalau ada mengatakan saya tidak setuju, saya hanya bilang, sejak kapan Allah minta persetujuan antum? DPR aja gak pernah minta persetujuan antum kok Allah. Paham? Karena adik saya di tempat tertentu saya jelaskan, mereka bilang, Pak, saya tidak setuju. Saya jawab, sejak kapan Allah hearing? Sejak kapan Allah bikin survei? Dan Allah minta PIU? Enggak. Numpang, melotot, kurang ajar lagi. Jelas? Allah nggak butuh persetujuan antum. Paham? Dan Allah tidak akan menerima petisi antum. Yang ada hanya pilihan, taat atau dicekik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.